Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Saya Pendeta Yohanes Nahuai MTH, Gembala Sidang GBI Mawar Saron, Jakarta. Ingin mengucapkan pertama-tama terima kasih, tentu puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas forum ini di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pembimas Kristen Kementerian Agama DKI Jakarta dan juga rekan-rekan yang ada di Bimas Agama Kristen Kementerian DKI Jakarta, di mana kita bisa mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah pertemuan yang baik ini. Dan dalam kesempatan yang baik ini, saya selaku pendeta dan juga sebagai pengkhotbah pada kesempatan ini ingin menyampaikan sebuah firman Tuhan. Kita akan membahas tentang hubungan yang sudah baik yang ada di negara kita, Republik Indonesia ini, yaitu hubungan antara gereja dengan pemerintah. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengutip tentang hubungan antara umat Kristen atau umat Tuhan dengan institusi dari sebuah negara. Tentu pada zaman Alkitab, institusi negara lebih disebut sebagai institusi dari sebuah kerajaan. Tetapi kita, orang-orang Indonesia, sekarang sudah dalam bentuk sebuah negara, dan sebagai negara demokratis atau demokrasi, kita bersyukur bahwa adanya Kementerian Agama di Republik Indonesia. Sementara apabila saya melihat ke negara-negara lain, tidak banyak negara-negara yang memiliki Kementerian Agama. Maka itu saya pribadi selaku sebagai umat Kristen yang ada di negara Indonesia ini, saya sangat bersyukur untuk adanya Kementerian Agama. Sampai kepada semua tingkat daerah-daerah pun ada bimas-bimas agama Kristen. Dan dalam hal ini kita di DKI Jakarta pun juga sama. Maka itu terima kasih untuk hal yang baik ini. Jadi firman Tuhan yang saya akan kutip terambil dari Matius pasal 16, ayatnya hanya satu ayat saja, yaitu ayat 19, dan izinkan saya untuk membacakannya. Matius pasal 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin untuk firman Tuhan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, melalui ayat ini saya ingin menyampaikan 3 hal yang sangat baik terkait tentang hubungan gereja dengan pemerintah. Seperti dalam konteks ayat firman Tuhan tadi, perikop yang sudah diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk ayat yang tadi kita baca, yaitu berbicara tentang pengakuan Petrus, di mana Petrus mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias. Dengan demikian, atas dasar pengakuan itu, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada Petrus. Dengan kata lain, dari dasar pengakuan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, maka disitulah atas dasar pengakuan itu Tuhan Yesus membangun fondasi dari gereja. Maka itu atas pengakuan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan akan memberikan kuasa. Dan ternyata kuasa yang diberikan 2000 tahun lalu itu berkembang sepanjang 2000 tahun sampai kepada kita sebagai orang Indonesia, maka kuasa itu berubah menjadi sebuah institusi gereja. Maka itu saya selaku seorang pendeta dan selaku seorang gembala dari sebuah gereja yang ada di Indonesia, saya melihat bahwa ada keterkaitan dan ada sebuah kerjasama yang baik yang sudah terjalin antara pemerintah dengan institusi gereja. Pemerintah pun juga adalah sebuah institusi. Dan Alkitab mengatakan misalnya di dalam kitab Roma bahwa pemerintah itu adalah institusi yang mewakili Allah. Tetapi ternyata dalam langkah-langkah praktis dalam kehidupan sehari-hari, ternyata puji Tuhan untuk di Indonesia, pemerintah menyerahkan banyak tugas kepada gereja. Maka itu gereja juga terdaftar dalam negara kita ini sebagai sebuah institusi. Maka itu dari berkaca atau berangkat dari ayat tadi, saya melihat bahwa kuasa yang diberikan Tuhan kepada Petrus dan juga kepada rasul-rasul, dan kemudian juga dalam momen Pentakosta yang beberapa waktu kemarin kita baru merayakan Pentakosta, maka itu kuasa yang diberikan dengan pencurahan Roh Kudus ini diberikan kepada 120 orang yang ada di loteng atas pada hari Pentakosta di saat mereka sedang berdoa. Kemudian kuasa itu berlanjut sampai kepada semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberikan kuasa yang sama. Dengan kata lain, saya melihat ada sebuah benang merah, ada sebuah pola yang Tuhan Yesus Kristus hadirkan bagi kita semua. Pola itu adalah Tuhan memberikan kuasa kepada siapapun yang percaya bahwa Yesus Kristus dari Nazaret adalah Tuhan dan Juru Selamat. Atas dasar keyakinan itu, maka kita semua diberikan kuasa. Dan memang di Indonesia, kuasa tersebut diatur dalam sebuah lembaga institusi yang dinamakan dengan gereja.
Maka itu saya selaku sebagai gembala, pimpinan dari sebuah gereja yang diberikan kuasa, diberikan mandat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur kehidupan sehari-hari umat Kristen, maka itu saya melihat ada 3 hal yang sangat baik yang akan kita pelajari dalam pertemuan yang baik ini. Maka pertemuan ini saya ingin menghadirkan 3 poin ini. Yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa gereja diberikan kewenangan oleh negara sebagai institusi untuk bisa mengampuni dosa dan menyelamatkan orang untuk dapat masuk surga. Dan ternyata untuk hal ini pemerintah memang tidak mengambil bagian. Walaupun di dalamnya ada Kementerian Agama, di setiap provinsi ada Bimas Agama Kristen, tetapi untuk urusan membaptis orang, untuk urusan memberitakan Injil, itu adalah tugas gereja. Maka itu saya dalam pertemuan ini mewakili gereja kami secara minimal, bisa mengucapkan terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di Kementerian Agama. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa betapa besarnya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita semua, baik dari lembaga, Kementerian Agama, institusi ini, sampai juga kepada lembaga atau institusi gereja. Maka itu kita harus mengatur sebuah kerjasama yang baik antara gereja dengan pemerintah dalam rangka menghadirkan kerajaan sorga di Indonesia. Maka itu saya sebagai seorang hamba Tuhan ingin berpesan juga kepada kita semua, kita juga yang mendengarkan tayangan ini sebagai orang-orang Kristen, mesti menyadari juga bahwa pemerintah dan gereja adalah sebuah institusi yang Tuhan izinkan untuk ada di antara kita semua. Sehingga kita semua dapat diatur dan ditolong dalam hal-hal teknis. Gereja sebagai institusi hadir untuk memberikan pertolongan. Dan negara, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, dalam hal kita dalam Provinsi DKI Jakarta, Bimas Agama Kristen, ini sebagai penolong untuk kita bisa mengamalkan iman kita di negara Indonesia. Maka itu gereja sebagai institusi diberikan mandat yang begitu besar, bahwa pendeta diberikan kewenangan, gembala sidang diberikan kuasa untuk boleh mengampuni dosa-dosa orang. Dalam arti begini, bukan pendetanya yang mengampuni karena pendeta hanya manusia biasa, pendeta bukan juru selamat, tetapi pendeta bisa menyampaikan pesan Tuhan bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang percaya dan dibaptis akan mendapat pengampunan dosa dan dijanjikan keselamatan. Dan pendeta sebagai sepimpinan dari gereja, gembala bisa menyampaikan pesan ini. Dan itulah kuasa yang Tuhan Allah berikan kepada pendeta, kepada gereja sebagai institusi. Dan negara memberikan dukungan sebagai bukti bahwa negara pun ikut turut hadir bagi gereja. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam khotbah di poin pertama ini, sebagai umat Kristen, sebagai jemaat, kita harus bersyukur kepada Tuhan adanya gereja dan juga adanya negara. Karena 2 lembaga ini membantu kita semua dalam mengamalkan iman kita, dan gereja juga hadir dalam memberikan kabar bahwa ada pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan yang kedua, kabar baiknya lagi adalah gereja juga diberikan kuasa untuk membimbing dan juga memberikan berkat atas pernikahan. Dan di Indonesia ini secara unik berbeda dengan negara-negara lain kebanyakannya, bahwa negara Republik Indonesia mengizinkan institusi gereja untuk mengeluarkan akte pernikahan. Maka itu sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia, dalam tayangan ini saya ingin menyampaikan pesan bahwa gereja sebagai lembaga diberikan kewenangan oleh negara untuk mengeluarkan akte pernikahan. Tadi di poin pertama, ketika gereja menyatakan ada Tuhan Yesus Kristus yang bisa memberikan pengampunan dosa, maka itu ketika seseorang memberi diri untuk dibaptis, maka gereja sebagai institusi yang diakui oleh negara bisa memberikan akte baptisan. Kemudian poin yang kedua, gereja bisa diberikan kewenangan untuk membimbing bahkan memberkati pernikahan dari 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan berkat dari Tuhan dari pernikahan mereka ini. Dan gereja sebagai lembaga dan institusi yang bisa mengeluarkan juga akte pernikahan. Dan akte pernikahan ini kemudian akan diurus ke pemerintah sehingga akan mendapatkan akte pernikahan agama Kristen dari pemerintah. Dan ini adalah sebuah kolaborasi yang baik antara gereja dengan pemerintah. Maka itu umat Kristen harus bersyukur untuk hal ini, karena di Indonesia kita mendapat banyak perhatian, baik dari lembaga negara sampai juga kepada lembaga gereja. Yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa gereja pun juga diberikan kewenangan untuk memberikan disiplin gereja. Dan ini juga tercatat di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18. Di sana firman Tuhan, saya simpulkan saja, berkata bahwa
Apabila seseorang kedapatan melakukan kesalahan, maka dalam lembaga institusi dari gereja boleh memanggil orang yang bersalah itu secara privat, 4 mata dulu, yaitu secara pribadi dipanggil secara personal. Dan lanjut lagi ayatnya berkata, apabila orang itu tidak bertobat, maka akan perlu dipanggil 2-3 orang saksi supaya kasusnya itu bisa dinyatakan betul atau tidak. Dan apabila orang itu juga terbukti bersalah namun tidak bertobat juga, maka langkah berikutnya adalah orang tersebut akan diserahkan kepada jemaat. Artinya gereja memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur orang Kristen yang adalah warga negara Indonesia. Ketika orang tersebut melakukan kesalahan, gereja diberikan kewenangan untuk melaksanakan disiplin gereja. Maka itu, ini juga sebuah kolaborasi yang sangat baik dan negara memberikan kewenangan itu. Jadi secara tidak langsung saya melihatnya bahwa negara memberikan kewenangan juga untuk gereja boleh melaksanakan disiplin gereja. Maka itu saya rasa dalam pertemuan yang baik ini 3 hal itu saja yang saya mau bagikan. Tetapi dari 3 poin itu sebetulnya Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita bisa melihat bahwa ini adalah ungkapan dari sebuah kolaborasi yang sangat baik antara gereja dengan lembaga negara. Dan maka itu semua orang Kristen yang ada di Indonesia tidak boleh melupakan gereja dan tidak boleh juga melupakan negara. Akhir kata yang saya mau katakan adalah mohon topang kami semua di dalam doa, baik kami, saya, para pendeta, para gembala dari jemaat, pimpinan-pimpinan gereja, dan juga kita perlu mendoakan pemerintah kita. Dan inilah 2 institusi yang Tuhan Allah titipkan di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen yang ada di negara Republik Indonesia. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan dari firman Tuhan ini boleh membimbing iman kita. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita menghormati gereja, semakin juga kita bersyukur untuk negara Republik Indonesia yang sudah sangat baik dan memperhatikan semua umat Kristen yang ada di Indonesia. Puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan dalam pertemuan yang baik ini. Dan tentu saya sebagai pendeta biasa untuk menutup setiap pemberitaan firman Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 3 persona Allah dalam satu kesatuan, keesaan Tuhan Allah, dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Maka kami mengucap syukur untuk hal yang baik yang kami sudah dengarkan dan kami alami dalam pertemuan singkat ini. Renungan firman Tuhan yang sudah membuat kami menyadari bahwa kami semua sebagai umat Kristen yang ada di Indonesia harus bersyukur atas gereja, harus bersyukur atas negara yang hadir bagi kami semuanya. Oleh sebab itu kami berdoa untuk semua umat Kristen yang mendengarkan acara ini, biar semua kami diberkati dan juga Tuhan memberkati semua pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris yang juga mendapat amanah dari negara untuk menjalankan iman Kristen di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa untuk semua pemerintah Republik Indonesia. Kami doakan untuk Bapak Pembimas Agama Kristen di Kementerian Agama DKI Jakarta, dan juga kami doakan Ibu Dirjen Bimas Kristen. Kami doakan juga Bapak Menteri Agama. Kami tentu juga doakan Bapak Presiden kami Joko Widodo, serta kami doakan Bapak Presiden berikutnya, Bapak Prabowo Subianto, dan semua jajaran saat ini sampai ke depannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini menguatkan iman kami dan membuat kami semakin bertumbuh, semakin mengasihi gereja kami, semakin juga mengasihi bangsa dan negara kami, dan juga terus mendoakan pemerintah kami. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini firman Tuhan yang saya sampaikan dalam pertemuan yang baik ini. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin mencintai gereja kita masing-masing, sekaligus juga kita mencintai negara kita. Tuhan Yesus memberkati dan majulah Indonesia senantiasa. Tuhan Yesus memberkati.